العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa duduk berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durus Lughatil Arabiyah di jilid 2. Kita sudah sampai di pelajaran yang ke-23. Ini sudah masuk sepertiga terakhir dari kitab di halaman 154. Halaman 154. Coba baca. Ad-darsu tsalitsu wal 'ishruna. Pelajaran yang ke-23. Ainal mudarrisuna? Di mana para guru? La dakhalul fusula wala hum fi ghurfatil mudarrisina. Mereka tidak masuk ke dalam kelas dan mereka tidak ada di ruangan guru. Di sini la diulang ya. La dakhalul fusula wala hum fi ghurfatil mudarrisina. Mereka tidak masuk kelas dan juga mereka tidak berada di ruang. Ghurfah itu bukan kamar ya. Tidak selamanya ghurfah diartikan kamar. Ya, kadang diartikan sebagai ruangan. Ya. Ghurfatil mudarrisin, ruang guru. Ya. Sekolah itu ada ruang guru. Jadi kalau guru selesai mengajar, ya itu istirahat di situ ya untuk menunggu jam pelajaran berikutnya ya. Tempat simpan barangnya, ya ada situ mejanya dan seterusnya. Ini ruang guru. Jadi diulang, lanya terulang 2 kali. Seperti inilah. Taib. La dakhulul fusula wala hum fi ghurfatil mudarrisin. Terus Adunnu annahum fi ijtima'in. Saya menyangka mereka sedang rapat. ya, ijtima' berkumpul asalnya. Ini digunakan untuk rapat. Istilah sudah dipakai untuk rapat. Ijtima' berkumpul. Bisa rapat, bisa. Tapi ini istilah sudah diperuntukkan untuk istilah rapat. Terus Ara'aital mudarrisinal jududa? Apakah engkau melihat para guru yang baru? perhatikan di sini sudah 3 i'rab jamak mudzakkar salim diperlihatkan, dan ini materi baru. Al mudarrisuna marfu dengan waw. Paham? Walahum fi ghurfatil mudarrisina majrur dengan ya karena dia mudhafun ilaih. Bisa? Ara'aital mudarrisina mansub dengan ya. Jadi marfu, mansub dan majrur. Marfu dengan waw ya. Mansub dengan ya dan majrur dengan ya. Bisa dipahami? Udah ya? Saya ulangi, marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan ya. Dengan catatan ya-nya ini al-maksurati ma qablaha, al-maftuhati ma ba'daha. Sebelum ya di kasrah dan setelah ya di fathah. Ina. Sebelum ya di kasrah, setelah ya di fathah. Kenapa ada naat seperti ini, sifat seperti ini? Karena ada ya yang lainnya yang merupakan alamat nasab dan jar, yaitu ya pada isim mutsanna. Kalau isim mutsanna ya-nya al-maftuhati ma qablaha, al-maksurati ma ba'daha, di fathah sebelumnya, di kasrah setelahnya. Aini. Ya, fathataini, kasrataini, dhammataini, aini. Itu kalau
musanna. Kalau jamak mudzakkar salim ina. Sama-sama mansub dan majrur dengan ya. Dan ingat untuk isim musanna dan jamak mudzakkar salim ketika dia sebagai mudhaf maka maka nunnya harus dibuang, dihilangkan, harus dibuang. Kenapa i'rabnya nun ini di sini? Nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad, dan ini sama dengan i'rab isim musanna. Oleh karena itu dia bisa hilang. Kapan? Ketika sebagai mudhaf. Ya. Ayo lanjut. Aja'a mudarrisuna jududun. Apakah guru yang baru telah datang? Na'am, ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Iya, 5 orang guru yang baru telah datang. Telah datang 5 orang guru yang baru. Terus Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalilin. Saya melihat salah seorang dari mereka di perpustakaan barusan. Ismuhul Husainu binul Hasani. Namanya adalah Husain bin Hasan. Yadkhulu ahadul mudarrisinal jududi. Salah seorang dari guru yang baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustadzu. jadi dia dahulu tadi, jadi dia lagi ngomong Adnan dan Ja'far, ya ini lagi ngomong. Pas lagi ngomong sedang ya masuk. Ya masuk guru yang salah seorang dari guru yang baru tersebut. Ya, masuk dengan adab kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami? Jadi kadang dalam percakapannya biasa kita dulu bahasa Indonesia di sekolah ada dalam kurung seperti ini. Nah, ini begini, masuk yanu, datang yanu. Dan sebenarnya ya ini biasa kita praktekkan biasanya. Dan sekali lagi antum sudah bisa, sudah lancar. Itu kembali ke antum sendiri. Jadi biasanya kita praktekkan, ada yang jadi Adnan, ada jadi Ja'far, ada jadi guru. Ya. Tampil 3 orang, ditunjuk 3 orang. Ya, Ja'far yang ngomong, Adnan menjawab ya. Tiba-tiba guru masuk. Ya. Amin nih. Assalamualaikum. Terus ya. Sama dengan bacaan. Itu metode bisa kita pakai untuk orang yang baru belajar. Ya, kalau antum sama bisa juga, cuman ya lama jadinya kali banyak. Ya, bayangkan setiap dars bercakap. Ini mungkin bisa 1 semester. Bisa saja, ya, cuman sekali lagi kita usahakan ini selesai beberapa hari ke depan. Kemudian kita istirahat baru masuk jilid 3. Jilid 3 lebih panjang lagi percakapannya. Ya. Lebih panjang lagi percakapannya. Baik, lanjut. Apa ini ahlan wa sahlan wa marhaban? Ucapan selamat datang, ya. Oleh karena itu masuk semua, ya, sebagai maf'ul mutlak. Baik. Lanjut. Ashkurukum ya ikhwanu. Terima kasih wahai saudara-saudara. Kam taliban fi faslikum hadza? Berapa orang siswa di kelas kalian ini? Fihi 30 taliban. Di dalam kelas kami ada 30 orang siswa. Baik, apa ini salasun?
Ini materi baru juga. Salasun ini bilangan al-uqud. Al-uqudu. Al-uqudu. Bilangan puluhan. Dimulai dari ishrun, salasun, ya sampai tis'un. Ini bilangan dikhususkan pembahasannya. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Jadi dikelompokkan tersendiri bilangan ini. Siapa yang bisa jawab? Mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Tidak boleh kita bilang jamak mudzakkar salim. Mulhaq. Karena ingat, jamak mudzakkar salim punya definisi yang antum sudah hafal itu tuhfatus saniyah. Ada yang hafal? Definisi jamak mudzakkar salim itu apa? Tidak ada. Ya, ringkas dulu baru hafal. Ya. Ini tidak bisa masuk. Kenapa? Salasun itu bukan salasun, bukan. Beda ja'al Muhammadun. Bisa? Ini salasun, bukan. Bisa? Pada itu definisi jamak mudzakkar salim bisa dipecah kemudian diatofkan yang semisal. Jadi ja'al Muhammaduna sama dengan ja'a Muhammadun. Kalau ini tidak bisa. Ja'a salasun. Bisa dipahami? Baik. Ini dikatakan apa? Al-uqud. Ishrun, salasun, ya, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanun, tis'un. Itu sampai 90. Bisa dipahami ini? Jadi 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ini namanya al-uqud. Nanti akan diulang. Ini saya isyaratkan saja pokok materi. Jadi pahami? Jadi saya pegang PDF-nya di HP. Jadi nanti akan ada pembahasannya khusus ya untuk al-uqud ini. Akan disebutkan dari 20 sampai 90. Kemudian taliban sampai apa ini? Tamyiz apa ini? Mufrad. Tamyiz ada dua, mufrad dan nisbah. Mufrad ada 4. Nah, ini salah satunya, adat. Angka 11 sampai 99. Kalau antum dapat angka 11 sampai 99, ya 11, 12, 13 sampai 98, 99, ada benda, maka bendanya pasti mufrad, mansub sebagai tamyiz. Inni ra'aitu ahada asyara. Sungguhnya aku melihat dalam mimpiku 11. 11 apa? Pasti didatangkan bintang, maka bintang itu sebagai tamyiz. Mufrad mansub sebagai tamyiz. Ahada asyara kaukaban. Ya, harus hafal matin ya. 11 sampai 99. Ya. Ketika ada bendanya, ya. Ada bendanya maka pasti mufrad mansub sebagai tamyiz. Terus. Walakinnani ara khamsatan wa 'ishrina taliban faqat. Akan tetapi saya hanya melihat 25 orang siswa saja. Kurang berapa ini? Kurang 5. Terus apa dia bilang gurunya? Fa ainal akharuna? Maka di mana yang lain? Hum ghaibunal yauma. Hari ini mereka tidak hadir. Al-akharun ini sama jamak mudzakkar salim ya. Sebelumnya tadi saya lewati tadi. Jadi fi'il madhi ini dakhalu dinafikan dengan la. Rumusnya ketika disebutkan di belakang, ketika la masuk kepada fi'il madhi, maka la ini wajib berulang. La dakhalul fusula wala hum fi ghurfatil mudarrisin. Ini nanti akan ada di akhir pelajaran. Ya, idza dakhalat la 'ala al-fi'lil madhi wajaba takraruha 'inda al-ikhbar. Ketika la masuk kepada fi'il madhi, ya, saya ulangi, lam alif ini masuk kepada fi'il madhi,
maka wajib mengulang la tersebut ketika kita mengkhabarkan sesuatu. Bisa ya? Jadi ini pokok materi. Pokok materi. Ya sudah berapa itu tadi pokok materi? Jamak mudzakkar salim, al-uqud, ini mulhaq ya, dengan jamak mudzakkar salim dan fi'il madhi yang dinafikan dengan la. Maka wajib la-nya berulang 2 kali. Bukan 3 kali ya. Bin ruang, ya 2 kali. Ketika al-ikhbar, ketika mengkhabarkan. Bagus, lanjut. Ayya kitabin taqra'una. Ini kasih tanda tanya ya. Kasih tanda tanya. Buku apa yang kalian baca? Ya. Ayya di sini isim di awal kalimat. Ayya isim di awal kalimat, tapi tidak boleh kita katakan sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia tidak ari anil awamil lafdhiyah. Karena dia tidak kosong dari amil lafdhiyah. Karena syarat mubtada isim di awal kalimat dan kosong dari amil lafdhiyah. Bahkan isim ini bisa sharih, bisa mu'awwal. Seperti wa antasumu khairun lakum. Antasumu bukan isim. Tapi an dan fiilnya bisa ditakwil ke masdar sehingga menjadi mubtada. Dan itu ari anil awamil lafdhiyah. Dia kosong dari amil secara lafaz. Kalau di sini ayya tidak bisa dikatakan mubtada. Kenapa? Ada amilnya taqra'un. Berpengaruh walaupun dia di belakang. Paham ya? Ayya kitabin. Tidak boleh kita bilang ayyu. Kenapa? Dia tidak kosong dari amil lafdhiyah. Ada amil berupa fi'il yang menasab dia sebagai maf'ulun bih. Bisa paham ya? Tapi kebanyakannya nak kalau isim di awal kalimat itu sebagai mubtada. Kebanyakannya. Ya, tapi butuh kita berpikir lebih jauh, lihat setelahnya. Jangan sampai ada fi'il seperti ini, maka dia mansub sebagai maf'ul bih. Terus Naqra'u hadzal kitaba. Kami membaca buku ini. Ismuhu Qisasun Nabiyyina. Namanya kisah Nabi. ya, kisah-kisah para nabi. Qisas jamak dari kisah. Dalam Al-Qur'an dikatakan al-qasas. Ya. Qasasun, al-qasas. Ya. Kisah. An-nabiyyin jamak dari an-nabi. An-nabiyyin apa ini isim apa? An-nabiyyin. Jamak mudzakkar salim. Ini enaknya Durusul Lugha ya, ketika ada satu pokok materi, dikumpul itu kata-kata yang menjadi pokok materi. Paham ini? Ya, termasuk di sini yang mulhaq pun disebutkan. Kenapa? Munasabah. Ya, cocok pembahasannya. Kita bahas jamak mudzakkar salim disebutkan uqud 20 sampai 90 karena dia apa? Mulhaq. Ya, ini enaknya Durusul Lugha ya. Terus baca. Siapa yang baca? Liman huwa, milik siapa dia? Siapa huwa sini? Kitab. Hah? Kitab. Semua. Siapa huwa sini? Kitab apa? Siro apa? Ayo terus. Huwa li fadilati Syekhi Abil Hasanin Nadwi. Dia adalah milik Syekh yang mulia Abul Hasan An-Nadwi. Yang pertama ketika ditanya liman huwa, ilamnya sini maksudnya apa? Pengarangnya. Bukan milik siapa dalam artian yang punya buku, bukan. Tapi yang karang bukunya, muallifnya siapa? Ya, An-Nadwi itu wallahu alam dhabatnya dalnya di sukun atau di fathah. Ya, bisa ditanyakan ya. Ini dalnya di fathah atau di sukun. Ya, saya lupa itu baca kemarin. Baik. Ayo lanjut. Kam safhatan qara'tum fihi. Berapa halaman yang telah kalian baca padanya?
Qara'na salasan wa khamsina safhatan. Kami telah membaca 53 halaman. Perhatikan salasan masuk sebagai maf'ul bih. Khamsin ataf ya. Khamsin 50. 3 tambah 50 berapa? 53. Safhatan masuk sebagai tamyiz. Baik, lanjut. Al-kitabu fihi tis'una safhatan. Qara'na minha salasan wa khamsina safhatan. Fabaqiya sab'un wa thalathuna safhatan. Ya, baca, potong, terjemahkan ya, supaya enggak bingung. Coba ulang, baca, langsung terjemahkan di titiknya. Al-kitabu fihi tis'una safhatan. Pada kitab itu terdapat 90 halaman. Ya. Ya, kitab ini jangan dirubah ini mubtada'nya. Kitab ini padanya terdapat 90 halaman. Maksudnya tebalnya ya. Dia setebal 90 halaman. Terus Qara'na minha salasan wa khamsina safhatan. Kami telah membaca darinya 53 halaman. 90 kurang 53? 37. Coba fabakia. Fabaqiya sab'un wa thalathuna safhatan. Maka tersisa 37 halaman. Sekarang antum lihat rumusnya tadi. Angka 11 sampai 19, maka bendanya apa? Bendanya mufrad mansub, safhatan. Ini kalau kita tahu rumus mudah. Biar berapa kali diulang-ulang. Ya, itu rumusnya mufrad mansub. Cuman ada satu faedah saya kasih ingatkan. Sudah lewat ya, sudah lewat sebenarnya. Saya kasih ingat. Perhatikan ketika kita ngitung ya belasan, ya puluhan, dari 3 sampai 9, ya Azlan. 3 sampai 9 itu rumusnya aksul kias. Harus berlawanan jenis 3 sampai 9-nya dengan benda yang kita hitung. Mau bukti? Coba lihat. Kita ngitung apa? Safha. Safha ini mudzakkar atau muannas? Berarti 3 sampai 9-nya? Coba lihat. Salasan. Ya. Paham ini? Sab'un. Mudzakkar? Itu bukan kebetulan ya, memang begitu rumusnya. Jadi nanti kalau kita mudzakkar, kita hitung mudzakkar, maka 3 sampai 9-nya muannas. Itu dari belasan sampai 99. 93 sampai 99. 13 sampai 19 ya. 23 sampai 29. 33 sampai 93 sampai 99. Kita lihat apa yang kita hitung. Kalau yang kita hitung mudzakkar, maka 3 sampai 9-nya muannas. Kalau yang kita hitung muannas seperti ini, angkanya 3 sampai 9-nya mudzakkar. Beda 1 dan 2. Kalau 1 dan 2 harus sejenis dengan benda. Bisa paham ini? Nanti setelah ini ada angka. Ya, angka ribuan. Satuan sampai ribuan setelah ini insyaallah. Beberapa halaman setelah ini. Terus. Ma ajmala hakibataka ya ustadzu. Betapa indahnya tasmu hai ustaz. Ma apa ini? Ma ta'ajjubiyah. Wazannya apa?
ma af'alahu. Ada wazan satu lagi, apa itu? Af'il bihi. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Betapa tajamnya pendengaran dan penglihatannya ketika mereka di hari ketika mereka datang kepada kami. Ya. Af'il bihi. Ini nanti ya. Tambah-tambah saja ya. Tambah-tambah faedah. Jadi bentuk ta'ajjub itu dua. Ada yang pakai ma, namanya ma ta'ajjubiyah, ada yang tidak. Yang tidak apa? Langsung. Af'il bihi. Jadi af'il itu bukan fi'il amr, tapi fi'il ta'ajjub. Artinya apa? Tajamnya pendengaran, penglihatannya di hari mereka datang kepada kami. Baik. Ayo terus. Bika mishtaroitaha. Berapa harganya engkau membelikannya? Ishtaroituha bisamanina riyalan. Saya membelinya seharga 80 rial. 80 sebagai apa ini? Apa Arabnya samanin? Ismun majrurun bil ba. Ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al ya'u. Ya. Hah? Wa alamatu nasbihi apa wa alamatu jarrihi al ya niabatan anil kas li'annahu mulhaq. Nah, langsung jamak mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Rialan tamyiz 80 toh? 11 sampai 99. Ya, terus. Anashtaraitu mislaha bisabaina riyalan. Saya juga membeli yang semisalnya dengan harga 70 real. Anashtaraitu hakibatan asgara minha bisittina riyalan. Saya membeli tas yang lebih kecil darinya dengan harga 60 real. Ya, coba kita hitung ya. Coba kita hitung puluhannya ya. Saya hapus dulu semua. Kita hitung ukutnya ya. Coba. Kita hitung dari atas. Mana al-ukut? Yang pertama. Di sini. Salasun. 30. Kemudian 20. 20. Terus. Mana lagi? 50. 50. Tis'un 90. Salasun 30. Sudah ya? Samanin 80. Sab'in 70. Sitin 60. Coba lihat. Ini uniknya Darus Logo ya. 20 mami. 20 ada ya? 20, 30, 40 yang tidak ada. Ya. Hah? Masa? Apa itu? Fihi. Di mana yang berbeda berarti? Oh, ya. Mana dia? Mana? Kam. Si. Ah, di sini dia. Berarti di sini. Ya? Baik. Kalau ada arbaun berarti lengkap. Ya, betul begitu. Enggak ya? Isyrinnya malah kurang nanti. Baik. Ala kulli hal intinya ya hampir semua disebutkan al-ukut. Ingat ukut itu berapa total ukut semua? 10? 8. 8. Hitung nah. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
Tidak ada 10, tidak ada 100. Ya, 10 tidak ada dan 100 tidak ada. Berarti 8 saja. Ishrun sampai tis'un. 8 ukut. Hampir disebutkan semua di pelajaran. Ayo lanjut. Tamarinu. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari soal-soal berikut. Kam mudarrisan jadi dan ja'ah. Ja'a khamsatun. Artikan dulu. Berapa guru baru yang datang? Ja'a khamsatu mudarrisina. Yud. Kasih naat, ini kan ini naat, ini man'ud. Jawab juga dengan begini. Sebenarnya dipahami, 5. Paham 5 ini? 5 orang, cuman coba jawab lengkap. Ja'a khamsatu mudarrisina jududun. Khamsatu mudarrisina jududin. Karena mudarrisin majrur dengan ya. Kenapa? Mudhafun ilaih. Ingat angka 3 sampai 10 apa rumusnya? 3 rumusnya. Yang pertama, betulnya mudhafun ilaih. Amin nih. Angkanya mudhaf, bendanya mudhafun ilaih. Yang kedua, angkanya berlawan jenis dengan mufrad bendanya. Bendanya mufradnya apa? Mudarrisun. Mudarrisun mudzakkar. Berarti angkanya harus muannas khamsatun. Ya, khamsatu. Paham ini? Yang ketiga, bendanya harus jamak. Jamak majrur. Sebagai mudhafun ilaih. Khamsatu mudarrisina jududin. Ulang, Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Artinya? Telah datang 5 guru yang baru. 5 orang guru yang baru. Terus? Kam taliban wajadal mudarrisu fil fasli. Berapa murid yang dijumpai guru di kelas? Wajada khamsatan wa thalathina taliban. Ya, itu cetakan 40 ya. Kalau cetakan 30 kurang 5. Khamsah wa 20. Ya, 25. Itu beda-beda cetakannya ya. Ada yang 40 tadi satu kelas, ada yang bilang 30. Maksudnya beda cetakan. Ini disesuaikan ya dengan cetakan bukunya antum. Ya. Dan biasanya kalau Durusul Lugha ini terbagi 2 memang. Ada yang 40 banyak, ada yang 30. Coba yang 30 angkat tangan. Ya, 30. Banyak. Ya, 40. Sisanya 40 banyak juga. Terus baca. Limanil kitabu qasasun nabiyina. Milik siapa kitab kisah Bukan begitu terjemahnya. Apa tadi kita artikan? Siapa pengarang kitab kisah Nabi? Kisah para nabi. Terus? Huwa li fadilati syekhi Abil Hasan. Ya, belum bisa saya tahu dia namanya. Abil Hasan an-Nadawi. Terus? Dia milik Syekh. Dia karangan jangan milik. Dia pengarangnya adalah Syekh Abul Hasan an-Nadwi. Terus? Kam safhatan fihi. Berapa halaman padanya? Fihi tis'una safhatan. Padanya terdapat 90 halaman. Baik, lanjut. Siapa yang baca? Kam safhatan qara'at tullabu. Qara'at tullabu 53 safhatan.
Berapa halaman yang para siswa baca? Para siswa membaca 53 halaman. Ya, kalau jawabannya bisa qara'u, ya langsung ya. At-tullab tidak diulang. Perhatikan sini. Safhatan ma'rifah nakirah. Safhatan nakirah. Setelahnya jumlahnya sebagai na'at. Sifat. Na'at atau sifat. Oleh karena itu diterjemahkan apa? Berapa halaman yang telah dibaca oleh para siswa. Ya, ada yangnya toh. Kenapa? Dia sifat. Nah, itu rumus. Kalau ada jumlah yang datang setelah nakirah, maka nakirahnya apa? Jumlahnya sebagai na'at. Ya. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih. Ilmin nakirah, yuntafa'u bihi jumlah. Ilmu yang diambil manfaatnya, bermanfaat. Au waladin salihin yad'u lahu. Atau anak saleh yang mendoakan orang tua. Yad'u lahu sifat. Nah, tidak ada anak saleh yang tidak mendoakan orang tuanya. Paham ya? Baik. Lanjut. Bika mishtarol mudarrisul hakibata. Berapa guru membeli tas? Ya. Berapa harganya ya? Ayo. Ishtaroiha bithamani. Ishtaroha bithamanina riyalan. Ini alif berubah menjadi ya ketika dia bersambung dengan domir rafa, fa'il. Ya. Bersambung dengan domir rafa seperti isytaroita. Ya. Itu tak domir rafa sebagai fa'il. Itu baru ya berubah menjadi ya alifnya. Baik. Dia membeli dengan harga 80 real. Bagus, terus. Iqra'il amthilatal atiyata li jam'il mudhakkaris salimi. Bacalah contoh-contoh berikut untuk jamak mudzakkar salim. Nah, coba lihat ya, dikasih kenal-kenal dulu ya. Dikasih biasa menyebutkan jamak mudzakkar salim. Bisa dipahami? Ayo baca terjemahkan. Al-mudarrisuna fil fusuli. Para guru di kelas-kelas mereka. Al-fusul, isim apa ini? Jamak taksir. Kenapa tuh bila jamak taksir? Ada tambahan. Jamak cuma 3. Yang ada rumusnya 2. Ini tidak pakai rumus. Berarti jamak taksir. Paham ini? Bukan ala ya, waw dan nun, ya dan nun. Bukan alif dan ta, berarti jamak taksir. Karena maknanya jamak, tapi tidak pakai rumus. Bisa dipahami ini? Nah, jamak cuma 3. Begitu, jangan bilang ada tambahan begini. Tidak ada. Terus, lanjut. Ainal muhandisuna. Tambahkan nih tanda tanya ya. Ya. Ketika ada kata tanya, maka kasih tanda tanya. Artinya? Di mana para insinyur? Ya, jangan dijawab ya. Baca saja. Terus. Haula'i tullabun mujtahidun. Tidak mungkin tidak ada kalimat seperti itu ya. Nah, tullabun jamak. Naatnya harus jamak, Mas. Ya. Ayo. Haula'i tullabun mujtahiduna. Ini para siswa yang rajin. Ya, tullabun khabar ya. Ini adalah para siswa yang rajin. Terus.
Aina Ahmadu wa Abbasun wa Yasirun. Bertanya. Aina Ahmadu wa Abbasun wa Yasirun. Ahmad tadi tanya ya. Apa artinya? Di mana Ahmad, Abbas, dan Yasir? Ya, di mana mereka? Hum ghaibuna mundu usba. Hum ghaibuna mundu usbu'aini. Mereka tidak hadir sejak 2 pekan. Tambah sedikit, 2 pekan yang lalu. Kemana Mat? 2 pekan ya sudah. Ya, dia tidak hadir sejak 2 pekan yang lalu. Terus Ya'budul muslimun Allah. Orang-orang Islam beribadah kepada Allah. Haula'id tullabu hunudun. artikan Ini adalah ada alif lam setelahnya. para siswa ini adalah orang India. Ya, hunudun jamak dari hindiyun. Pakai ya nisbah, tasydid. Hindiyun. Orang-orang India. Terus Wa ulaika pakistaniyuna. Dan itu orang-orang Pakistan. itu apa ini? Pelajar juga ya. Tulabnya dihapus. Ya, untuk meringkas. Jadi bukan itu. Ya, paham ini? Orang lain bukan. Sama-sama tulab. Sama-sama tulab. Ya, terus. Ijma'il asma'al atiyata. Jam'a mudakkarin saliman. Jam'a mudakkarin saliman. Buatlah jamak dari isim-isim berikut ke mudzakkar salim. Ya, jadikan jamak jadikan jamak kata-kata berikut ini dengan jamak mudzakkar salim. Perhatikan, saya sudah ingatkan ya, nama-nama itu kalau bukan na'at man'ut kadang dia mudhafun ilaih. Kalau di jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim tergabung dua-duanya. Ya, nama-nama itu ada mudhaf ilaih, ada na'at man'ut. Ini gabung dua-duanya. Mau bukti? Sekarang. Jamak mudzakkar salim terdiri dari 3 kata. Jamak, mudzakkar dan salim. Antara jamak dan mudzakkar apa hubungannya? Mudhaf ilaih. Jamak mudhaf, mudzakkar mudhaf ilaih. Oleh karena itu mudzakkarin pasti kasrah. Pasti minta antum biar rapai, pasti kasrah. Yang berubah jamaknya. Bisa jam'ah, bisa jam'i, bisa jam'u. Yang penting tidak alif lam, tidak tanwin. Saya ulangi, jamak dan mudzakkar itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih tidak harus alif lam. Siapa bilang? Ya kan? Tidak pernah kita ajari begitu di jilid 1. Cuman mudhaf yang tidak boleh alif lam dan tidak boleh bertan. Mudhaf ilaih boleh beralif lam, boleh tidak. Bisa dipahami nih? Jadi harus kasrah. Mudzakkarin muannasin harus kasrah. Terus kata yang ketiga, saliman sebagai apa? Na'at untuk jamak. Perhatikan itu. Jadi gabung. Ada mudhaf ilaihinya, ada na'at man'utnya. Kenapa saliman ditanwin? Nakirah, karena jamak masih nakirah. Karena rumusnya kata ketika disandarkan kepada nakirah masih nakirah. Tapi ada taksis. Ya, tidak sampai ma'rifah. Mau bukti ini naatnya, lihat ya. Ada alif lamnya. Seandainya jamak dikatakan mudhaf langsung nakir, langsung ma'rifah, berarti saliman harus pakai alif lam.
Ini faedah perhatikan, nah ini faedah perhatikan. Saya sengaja panjang lebar ini walaupun tidak terlalu ini untuk kalian secara dasar, tapi ini penting untuk kita karena kita sudah belajar, sudah jauh pelajarannya. Tidak mungkin kalian baru belajar baru saya kasih begini. Tidak mungkin. Paham ini? Antum orang belajar sudah tinggi pelajarannya. Ya. Paham ini? Sudah tuhfah, saniyah, sudah jauh, bahkan sudah mau selesai. Ini harus ditahu. Saya ulangi, jadi jamak mudzakkar salim terdiri dari tiga kata. Ini sama dengan jamak muannas salim. Hubungan antara jamak dan mudzakkar, jamak dengan muannas hubungannya apa? Mudhaf, mudhaf ilaih. Jamak mudhaf, mudzakkar, mudhaf ilaih. Paham ini? Kemudian salim itu sebagai na'at. Oleh karena itu ketika mudzakkar ini, saya hapus sebagian. Ketika mudzakkar ini alif lam, maka menjadilah jamak ma'rifah sehingga saliman pakai alif lam ini yang kita hafal. Jam'ul mudzakkaris mamimu ikut ke jamak. Jam'u salimu, jam'a salima, jam'i salimi. Adapun mudzakkar pasti kasrah. Tidak bisa berubah dia. Kenapa? Mudhafun ilaihi. Ya. Karena kalian pasti pusing. Apa ini saliman? Kenapa tanwin? Ya. Padahal jamak sudah mudhaf. Kalian ingat apa rumus? Kata yang dijadikan mudhaf disandarkan kepada sesuatu maka jadi ma'rifah. Padahal tidak semua. Dilihat apa mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifah maka oke. Ya, dia jadi ma'rifah. Oleh karena itu rumusnya di pembahasan ma'rifah di poin kelima atau 6 itu adalah kata yang disandarkan kepada salah satu dari yang di atas. Disandarkan kepada dhamir, kepada alam, isim isyarah, isim mausul, maka jadi ma'rifah. Nah ini apa? Mudzakkarin nakirah. Tidak bisa jadi ma'rifah. Sehingga naatnya tetap saliman. Bagus. Ya, jadikan jamak. Langsung. Mudarrisun. Langsung. Mufrad jamaknya langsung digabung. Mudarrisun, mudarrisuna. Muhandisun, muhandisuna. Muslimun, muslimuna. Kita tambah mansub dan majrurnya. Jadi 3. Coba. Kalian ingat ya? Jamak mudzakkar salim marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan ya. Coba ulang. Mudarrisun. Mudarrisun, mudarrisina. Dua. Mudarrisun, mudarrisuna, mudarrisina. Begitu. Mudarrisun, mudarrisuna, mudarrisina. Muhandisun, muhandisuna, muhandisina. Muslimun, muslimuna, muslimina. Kafirun, kafiruna, kafirina. Ghaibun, ghaibuna, ghaibina. Mujtahidun, mujtahiduna, mujtahidina. Mu'minun, mu'mina, mu'minuna, mu'minina. Salihun, salihuna, salihina. Iqra ma yali. Bacalah apa yang berikut. Ishruna taliban au talibatan. Panjang. Tidak usah dibaca au-nya, langsung saja. Ya, ulang. Ishruna taliban talibatan. Tidak usah terjemahkan ya. Ya. Ini ada angkanya ya. Ada angkanya. Ingat, ya faedah. Angka Arab itu kita baca dari kiri ke kanan. Untuk angka. Sekarang saya tanya ini.
Saya lihat. Ini. Mana duluan kalau dari kanan? Ini titik apa ini? 0. Ya. Ini nih. Dari kanan di 0, 2 ya. Berarti berapa? 2. 02. Bukan pemilu ini ya. 02, 03. Ya. Orang mendomi. Kalau membaca angka Arab, ya, angkanya tulisan Arab itu dibaca dari kiri ke kanan. Ini halaman berapa ini? Nih. 651 atau 156? 156. Dari kiri ke kanan. Tulis gitu, tulis gitu. Membaca angka Arab itu dari kiri ke kanan. Ya, ini sepele tapi saya ketawai kalau kalian terbalik. Ya. Ini kadang membingungkan dalam artian kadang kita lupa. Ini kiri kanan ya, berapa berarti? Jauh beda itu ya. 156 dan 651. Ya. Jadi ini bukan 02, bukan 03, bukan 04, bukan. Ini ukut 20, 30 sampai 40. Ustadz, kenapa ada tamyiznya mudzakkar dan muannas? Karena ini tidak ada masalah. Angka puluhan, ukut itu tidak ada urusannya dengan mudzakkar dan muannas. Umum, masuk mudzakkar, bisa juga muannas. Tapi hati-hati kalau sudah ada satu. Hati-hati kalau ada satu, satuannya. 1, 2 ikut dengan benda. 3 sampai 9 berlawanan jenis kan? Nah, begitu. Ada di akhir mutammimah itu. Tuh, lihat di akhir mutammimah. Satu pembahasan khusus penulis mutammimah kasih di akhir. Baca lihat yang pernah belajar mutammimah, lihat itu. Itu rumusnya di situ. Ya, itu tidak ada di Tufa itu, tidak ada. Paham? Nah, ini yang kita ajarkan. Tapi dipotong-potong pembahasannya ya dari 3 sampai 10, ya 11 sampai 20. Karena kalian kalau langsung bilang orang Jawa mumet, ya. Ya, itu orang Jawa bilang. Orang Makassar apa bilang? Pusing ya. Barakallahu fikum. Jadi ini penulis sengaja memberikan mudzakkar dan muannas itu supaya kita paham bahwasanya ini ukut tidak ada hubungannya dengan mudzakkar dan muannas. Semua masuk. Sama 100 dan 1000. Alfu rajulin, alfu mra'atin sama. Ya, mi'atu rajulin, mi'atu mra'atin ini sudah kita lewati. Ini sama dengan ukut. Ya, tidak usah kita berpikir. Paham ya? Jadi puluhan, ya 20 sampai 80, 20 sampai 90, 8 biji, kemudian ratusan dan ribuan. Ini bukan ratusan, 100 dan 1000, apa? Saya salah ucap. Kenapa? Kalau 200, rumusnya. 300, ya dipakai rumus 3 sampai 10. Coba lihat. Ya. Paham ini? Wallahu a'lam. Ayo baca. Salasuna taliban talibatan. Arba'una taliban talibatan. Khamsuna taliban talibatan. Sittuna taliban talibatan. Sab'una taliban talibatan. Thamanuna taliban talibatan. Tis'una taliban talibatan. Terus. Hadhihi uqudun. Ini namanya ukut. Bilangan ukut. Puluhan. Berapa semuanya ini? 4 kanan, 4 kiri. 4 tambah 4, 8. Karena tidak ada 10 dan 100. Jangan 10 Ustaz. 10, 10, lain rumusnya. Si bilangan merentong. Ya. Ini puluhan. Baik. Insyaallah tidak dirasa waktu ya.
Ya, ini masih ada 3 halaman. Insyaallah besok kita selesaikan. Ya. Ya teman-teman persiapan ya. Besok kita selesaikan pelajaran yang ke-23. Jadi saya ingatkan semua teman-teman ya selesaikan segera tulisannya diterjemahkan ya, terjemahkan. Ya. Kita kasih tugas itu untuk melatih kalian. Ya. Semua orang butuh latihan, butuh semua orang pendidikan itu latihan, orang pendidikan tentara saja Masya Allah dilatih, kasih latihan, kasih tugas sehingga terbentuk ya, terbentuk ototnya, kedisiplinannya. Apa kalian juga seperti itu? Ya, kita kasih latihan Ustaz, banyaknya tulis capek, iya capek, memang begitu. Kalau mau sukses, mau hebat, mau bisa, ya. Dan niat kita bukan hanya sekedar bisa, tapi apa? Kita niatkan agar kita bisa menggunakan ilmu-ilmu ini untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman fahaman sahihan. Itu niat puncaknya itu. Dan semuanya itu adalah ibadah. Paham ya? Baik. Dan itu kita sudah rasakan ya faedah dengan kita belajar nahwu, belajar sorof. Ya, kita tambah dengan pelajaran seperti ini itu klop. Kenapa? Nahwu sorof teori pas sampai di Durusul Lugha dipraktekkan, betul terpakai. Nah, selama ini apa itu fil ta'ajjub? Ya, kapan dipakai? Bagaimana bentuk kalimatnya? Ya, ini ukut kita sudah tamat mutammimah ya dari tahun lalu. Di apa itu 20, 90? Ternyata luar biasa. Iya, kita bisa mengarang berapa halaman pun yang kita mau. Iya. Paham itu 10, 20, 30 ya. Paham ini? Coba itu antum sisa kembangkan. Ya, sisa kembangkan. Dan ini sekali lagi tidak didapati oleh orang-orang yang fokus dengan apa? Ya, bacaan saja, ngobrol saja. Kalau ngobrol dia fokus ke kemampuan berbicaranya, speakingnya. Kalau kita semuanya, karena speaking itu, ya, paham ini? Kita mau speakingnya yang fusha. Ya, sehingga apa? Terlatih lidah kita ini. Kalau kita baca bahasa-bahasa ammi, kayak kemarin, lisa itu lain-lain. Apa itu lisa? Pasti tidak tahu. Ya, tahunya lama. Ya, belum, lama. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini kalian banyak latihan. Kembangkan ini ilmu. Insya Allah, ya, itu bisa luar biasa. Antum tulis, antum terjemahkan, antum cermati kembali pokok-pokok materinya. Ingat ya, Durusul Lugha itu panjang saja. Ya, tapi pokok materinya sedikit. Coba lihat. Pokok materi yang sedikit ini dikembangkan dalam setiap pelajaran. Ad-Darsul Awal, pokok materinya ini dikembangkan jadi berapa halaman. Ya, pelajaran kedua kadang berapa materi saja pokoknya, berapa pokok materi dikembangkan sampai ada yang dars sampai 10 halaman. Coba lihat. Ya, 5 lembar bayangkan 10 halaman. Itu pokok materinya berapa biji? Tidak sampai 10. Ya, bahkan tidak sampai 5. Ada bahkan satu dars, satu pokok materi. Ya, kemarin fi'il amr. Ya, itu satu pokok materi. Walaupun kadang kita kasih faedah tambahan, ya ini ada faedah tambahan. Itu ya bonus. Tapi pokok materinya kadang satu. Satu dars, satu pokok materi. Itu dilatih. Padahal kalau di tuhfah, ya pelajaran nahwu kita, sorof kita, ya, satu kalimat. Iya, satu kalimat. Oleh karena itu gabung ini semua. Ya, gabung ini semua. Dan insya Allah kita ketemu jilid 3 di situ di permantau. Ya, antum baru masuk jilid 3, awalnya muqaddimahnya sudah bikin kaget. Kenapa? Kesimpulan marfuat, mansubat, majrurat dikasih di situ. Ini awal buku ya. Dikasih memang kesimpulannya marfuat sekian, marfuat, mansubat, majrurat. Ada faedah-faedah yang kita bahkan kadang belum dapati di kitab yang lainnya, langsung kasih rincian. Ya, seperti isim mangkus muncul yaknya hanya pada tiga kondisi, sisanya tidak ada yaknya. Itu di situ tidak apa. Jilid 3. Nah, ini yang kita kumpul-kumpul. Ya, kita kumpul. Jadi ilmu itu seperti tetesan air hujan. Kita itu kumpul setetes demi setetes, penuh nanti gelasnya. Amin. Sedikit demi sedikit seiring berjalannya malam, siang. Memang tidak bisa kita rapel langsung duduk sekian hari, tidak bisa. Sedikit-sedikit. Ya, hari ini kita tahu, besok lupa, ingat lagi besoknya, tidak ada masalah. Terus belajar. Yang masalah malasnya kita. Ya, kutuna. Ya. Paham ini? Ini yang bahaya.
Sudah malas, kuat makan, kuat tidur, selesai. Nah, ini nih, hati-hati. Paham ini? Paham ini? Baik. Dan ini butuh dilawan, harusnya, dan itu bisa dilawan. Ya, antum banyak latihan, banyak berdoa, usaha maksimal. Ya, mumpun teman-teman banyak, ini kalian berpisah-pisah nanti. Ya, tamat program ada yang ke sini, ke sana, kemari, ada yang bikin undangan, ada yang macam-macam. Paham? Jadi manfaatkan, mumpung teman-teman, Mas. Dan ingat itu juga penyakitnya, cerita-cerita begitu penyakit, ya. Kalian masih belajar, jangan ya sembarang cerita. Paham? Kalian masih panjang perjalanan, kalian usahakan bisa belajar kepada para ulama. Ya, di Yaman, di Saudi, di mana? Ya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ya jadikan ini dasar, ya, kesempatan antum di sini, ya program 1 tahun jadi dasar, ya kasih kuat memang sehingga ketika kalian ketemu, ya sudah enak memahami, ya dengar syekh. Ya, kenapa? Bekalnya bagus, dasarnya bagus. Dan ingat rumusnya apa di sini? Terus dulu, jangan biarkan 1 halaman lewat kecuali antum sudah paham semuanya. Jadi teman-teman yang belum terlalu paham apa, tolong dipetakan. Antum kan tidak mungkin tidak paham semua, hanya sebagian saja. Itu antum tulis. Ya. Sama coba di Durusul Lugah, percakapan antara guru dengan muridnya kan? Ditanya toh, fahim tuh? Ya. Ya. Naam, fahimna jayidan. Ternyata ada Umar ngomong Muhammad itu nabi. Ada tidak ku tahu, ini Ustaz, ini. Itu ditanyakan. Ya. Jadi antum sudah dewasa, coba petakan dari awal Durusul Lugah jilid 1, Darsul Awal sampai sekarang detik ini di pelajaran 23 jilid 2, coba apa sih yang kalian tidak paham? Coba tulis. Itu penting. Itu penting karena tidak mungkin antum tidak paham semua. Saya berbaik sangka sama kalian. Hampir mungkin 100% kalian paham semua. Cuman kan ada 1, 2, 3 berapa mungkin 10 yang kalian tidak paham. Ya. Dan itu pasti pokok materi. Ini antum bisa usulkan. Nah, ini Ustaz, tolong diulang ini pembahasan ini. Ya. Bisa paham ini? Jadi sambil kita selesaikan jilid 2 ini, tolong saya minta teman-teman yang kurang paham, belum paham, jangan malu-malu, tulis saja. Ustaz, saya pembahasan ini saya belum paham. Ya. Paham ini? Yang penting jangan bilang Ustaz ulang dari jilid 1. Ulang jilid 1 ikut tahun depan. Ya, insyaallah mungkin saya ulang, ya. Tahun depan saya ulang lagi. Bisa paham ini? Ya, dipetakan, oh ini Ustaz, ini pembahasan ini saya belum terlalu paham ini. Nanti kita jelaskan. Ya, walaupun tidak di dars, ya kita di luar dars ada waktu kosong, kita ambil papan, ambil spidol, kita gambar-gambar, ya. Paham ini? Tidak harus di dars. Memang saya tidak buka pertanyaan di dars supaya kalian perhatian. Itu lebih lengket itu kalau memang murid mau kadang di parkiran di mana itu lebih lengket. Ya, kalau das kadang cuma tanya-tanya begitu, sudah tanya dijawab, dia tidak perhatikan. Ya, begitu. Jadi coba kalau kita di kondisi yang memang belajar, tidak belajar karena dia bertanya, itu berarti memang dia mau tahu. Ya, walaupun dilihat juga ya kalau kita lagi sibuk, lagi buru-buru, jangan ditahan. Ya, Ustaz, jangan pulang dulu Ustaz. Ada pertanyaan. Ya, baik. Barakallahu fikum ya. Jadi sedikit lagi, banyak berdoa. Kita mungkin beberapa pertemuan lagi kita sudah selesai. Dan asalnya target kita bukan target selesai. Ya, sebagaimana yang kita tempuh, ya target kita paham. Ya, target kita paham. Tapi ingat, jangan kita terbiasa lambat tanpa target. Paham ya? Dan ini sudah lambat sekali, 3 halaman, lambat sekali. Apalagi banyak liburnya. Bisa dipahami? Oleh karena itu tuntut antum untuk berusaha. Ini saya masih bahasa Indonesia. Kalau antum belajar sama Syekh nanti bahasanya bahasa Arab. Ya, menjelaskan bahasa Arab. Maka latih memang dari sekarang. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.